bergerak begitu cepat, kami memilih untuk sesekali memperlambat langkah, menghabiskan waktu bersama, menikmati alam, dan menciptakan kenangan yang kelak akan menjadi cerita. Selamat datang di House of Ataraska. Hari ini kita mau camping ke Sukabumi. Tempatnya di Pondok Halimun Salak. Ada beberapa spot camping di sana. Ada jalanannya luas. Jalan luas katanya. Tapi kita ada di Indomaret. Oke, masih di Indomaret, masih belanja dulu keperluan. Setelah ini kita berangkat. Seperti biasa, perjalanan kami mulai dari Tanjung Priok ke Jakarta Utara sekitar pukul 10:06 pagi. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 4 jam ini membuat kami terasa seperti proses transisi. Dari ramainya kota menuju tempat yang lebih sunyi, lebih pelan, dan lebih sederhana. Dan tepat di ujung jalan itu, kami seperti melihat sebuah gapura sederhana, tapi cukup untuk memberi tanda bahwa perjalanan panjang ini akhirnya sampai di titik tujuan. Pak, mau ke Lantern Papyrus, Pak? Oh ya, untuk retribusinya di sini satu orang 12.000. 12.000 Ya, atau orang? jadi 24 ya. Berapa orang? Cuma 2 aja. Iya, anak-anak di bawah 5 tahun Biarin nggak apa-apa. Dua aja. Dua. Pak, bentar ya, Pak, bentar ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ini untuk kembalinya 1.000 juga ada. Gak apa-apa, biarin. Ya. Makasih, Pak. Ya. Oh iya, untuk masuk ke kawasan Pondok Halimun ini, kita hanya perlu membayar sekitar 12.000 untuk satu orang dewasa. Dan di depan kami, 2 tiang besi terlihat berdiri di sisi jalan, seperti penanda bahwa kami sudah benar-benar memasuki kawasan ini. Setelah memasuki kawasan, aspal yang sebelumnya kami lewati perlahan berubah, mengelupas, dan digantikan oleh bebatuan yang lebih keras di bawah roda. Sekilas, jalan ini terlihat sempit, tapi ternyata masih cukup kok untuk 2 mobil yang berpapasan dari arah berlawanan. Hanya saja, di beberapa titik kami harus sedikit mengalah, memberi jalan bagi kendaraan lain yang melintas. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, kami akhirnya tiba di gerbang pintu masuk Lantern Papyrus. Tadi di jam 13.40 kita sampai di Lantern Papyrus. Terus kita langsung pos registrasi. Habis ke situ kita nanya-nanya, disuruh nyari kapling dulu, tempat-tempat kaplingnya, pilih aja mana yang lebih enak. Jadi biar tahu, karena di weekday ini, di Minggu ke Senin ini sepi, jadi kita bebas milih kalau dari pengelola. Seberang sih yang kemarin nyari yang lebih, yang datar aja. Iya, kayaknya nggak apa-apa sih. Setelah memilih lokasi dan mendirikan tenda, rasanya semua lelah selama perjalanan perlahan menghilang. Tentu yang paling tidak sabar adalah anak-anak. Begitu melihat sungai yang membentang tepat di depan area camping, mereka langsung berlari, menghampiri tepian air, jernihnya aliran sungai, bebatuan yang tertata alami, dan suara tawa mereka lah yang menghidupkan suasana. Di balik suasana alam yang begitu menenangkan, ada satu hal yang membuat kami semakin betah berada di sini. Bukan hanya pemandangannya, tetapi juga karena kenyamanan yang kami rasakan selama di sini.
Setelah seharian bermain di sungai dan beraktivitas di alam terbuka, kami juga bersyukur fasilitas toilet di sini bersih dan terawat. Rasanya menyenangkan bisa membersihkan diri di toilet yang bersih. Di tempat seperti ini, kenyamanan seringkali datang dari hal-hal yang sederhana. Salah satunya adalah warung kecil milik warga yang juga dikelola bersama pengelola camping ground. Di balik bangunannya yang sederhana, tersedia berbagai kebutuhan logistik yang menemani para pengunjung. Dari kopi hangat yang mengusik dinginnya udara, mie instan yang menghangatkan perut, hingga kebutuhan kecil yang terkadang baru teringat ketika semuanya sudah terlalu jauh untuk kembali. Warung ini bukan sekedar tempat membeli kebutuhan, ia menjadi bagian dari cerita bagi orang-orang yang singgah. Tak jauh dari area camping, juga tersedia sebuah musola yang bisa digunakan oleh para pengunjung. Lokasinya mudah dijangkau, sehingga ketika waktu sholat tiba, kami tidak perlu berjalan jauh meninggalkan area tenda. Tanpa terasa, hari mulai berganti. Matahari perlahan turun di balik pepohonan. Cahaya kemasan yang sejak siang menyinari area camping mulai memudar. Perlahan, kabut mulai turun, menyelimuti pepohonan, melewati sela-sela tenda, lalu bergerak pelan mengikuti aliran sungai, seolah alam sedang mengganti suasananya dari hangatnya sore menuju tenangnya malam. Sambil menunggu malam benar-benar tiba, kami memilih menikmati waktu dengan cara yang paling sederhana. Duduk di depan tenda, membiarkan obrolan mengalir tanpa arah. Sesekali diselingi tawa kecil yang terasa begitu tulus. Akhirnya malam benar-benar mengambil alih. Sementara cahaya di langit perlahan menghilang, kami mulai menyiapkan makan malam. Obrolan terus mengalir di sela-sela aktivitas memasak. Sesekali terdengar tawa kecil, sesekali hanya suara kompor yang menemani. Dan ketika aroma masakan mulai memenuhi udara pegunungan, kami tahu malam yang panjang dan penuh cerita baru saja dimulai.
api unggun mulai memperlihatkan cahayanya. Bara merah yang semula kecil perlahan berubah menjadi api yang semakin besar. Sesekali kami bergantian mengipasnya, menjaga agar api tetap hidup di tengah udara malam yang semakin dingin. Di sela hangatnya api unggun, kami membeli beberapa buah jagung dari penjaga camping ground. Tak lama kemudian, jagung-jagung itu mulai dipanggang di atas bara yang masih menyala. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Tapi bakar jagung. Lagi bakar jagung. Terus bakar jagungnya di mana? Ya tunggu. Api unggun. Mana api unggunnya? Nih. Mana? Oh, ini api unggunnya. Ini api unggun. Ambil bakar jagung. Perlahan warnanya berubah keemasan. Aromanya menguar, bercampur dengan harum kayu yang terbakar dan udara malam yang semakin dingin. Di momen seperti ini, kami kembali diingatkan bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal sederhana. Dari jagung bakar yang dinikmati bersama, dari obrolan yang mengalir tanpa arah, dan dari malam yang terasa enggan untuk segera berakhir. Pagi di pegunungan selalu punya cara yang berbeda untuk membangunkan kami. Bukan suara alarm, bukan dering ponsel, melainkan udara yang begitu segar, cahaya matahari yang perlahan menembus sela pepohonan, dan suara sungai yang sejak semalam tak pernah berhenti mengalir. Sungai di depan tenda masih mengalir dengan tenangnya, seolah tak pernah lelah menemani malam yang telah berlalu. Sebelum memulai aktivitas, kami memilih menikmati pagi dengan cara yang sederhana. Menyiapkan sarapan, duduk di depan tenda, sambil memandangi alam yang perlahan mulai hidup kembali. Dan mungkin inilah yang akan paling kami rindukan. Pagi yang tenang, udara yang begitu segar, suara sungai yang terus mengalir, serta momen-momen sederhana yang tidak pernah meminta untuk diabadikan, tetapi selalu berhasil tinggal di dalam ingatan.
Mungkin itulah alasan kami selalu kembali ke alam. Bukan untuk melarikan diri dari kesibukan, tetapi untuk kembali mengingat hal-hal yang benar-benar penting. Dan pada akhirnya, perjalanan terbaik bukanlah tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan tentang siapa yang menemani di setiap langkahnya. Sampai bertemu di perjalanan kami berikutnya.